Pasal 4 nomor 22 dan 23. Pasal 4 nomor 22 dan 23. Tetapi saatnya akan datang penyembah, Ya, lanjut. penyembah benar akan menyembah Bapa adalah demikian. Ya, jadi kata Yesus, penyembah yang benar itu nyembah Yesus atau nyembah Bapa, Bang Isel? Korek, bener. Makanya karena itulah yang dikehendaki oleh Bapak, itulah kehendak Bapak. Ini relate dengan ayat yang dibawakan oleh Bang yang tadi ya, yang dicerahkan itu. Karena emang yang dikehendaki Bapak adalah menyembah Bapak, bukan menyembah Yesus. Dan abang sudah barusan baca kan ayatnya. Tetapi saatnya akan datang. Bang Ben, suaranya kurang baik kayaknya signal Bang Ben. Penyembah yang benar itu Yesus ya, menyembah Bapa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Suaranya putus-putus. Lanjut teman. Bang Ben, suaranya putus-putus. Iya, sorry saya lagi di luar soalnya ini. Bagaimana Tes. kalau nanti Bang Ben di sini ada dulu, Kang Chan dengan XL dulu, bagaimana? Bang Ben kan suaranya putus-putus tuh. Oh silakan. Mangga Kang Jan, silakan. Iya, Mbak Esel gimana Pak Iya Esel? silakan Kang Jan, silakan. Ya, Gimana Pak Esel? gimana? Jadi gini Pak Esel. Jadi Chan, dia baru umur 25 tahun Kang Chan. Masya Allah. Atau Ustaz Abu Hadid lanjutkan ininya. Lanjut. Saya sudah sama beliau. Silakan yang lain. Jadi Pak, kalau saya nggak ngikutin dari awal, saya kira saudara-saudara Muslim di sini itu mereka ini orang-orang yang berilmu. Nah, ada Ustadz Abu Hadid, ada Ben, Bang P yang dicerahkan. Nah, semuanya sama. Saya tidak tahu Pak Milo ini apa, saya belum kenal kebetulan. Nah, Ben dari Malaysia. Oh, dari Malaysia ya. Nah, ada di dalam Bible secara narasi naratifnya merujuk kepada bahwa Kristen itu nanti tidak diselamatkan oleh Yesus. Jadi ini semacam duri gitu, duri dalam daging gitu. Jadi di dalam Bible ada narasi, bahkan itu statement Yesus. Matius pasal 7 nomor 21 23 itu. Dan ini yang disebut saja, ini selalu dihindari oleh Kristen, tetapi narasinya mengarah pada ketidak diselamatkannya Kristen. Kalau kita lihat, Bang Esel monitor, masih monitor Bang Esel. Iya Pak. Gimana? Jadi kita lihat, Anda masih dibuka ayatnya Anda, Pak Esel, masih buka ya? Masih. Oke. Bukan lihat, coba perhatikan baik-baik ya. Mungkin kalau di kekristenan membaca ayat ini langsung ditafsirkan dengan sekehendak dirinya gitu. Dan dibaca tak pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dalam terjemah LAI, kurios, Lord, kepadaku, kepada Yesus. Akan masuk kerajaan Tuhan, akan masuk kerajaan Allah. Bukan semua. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Betul begitu ya? Betul. Bayangkan, narasi yang keluar langsung dari mulut Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa akan ada yang berseru kepada dia, Tuhan, Lord. Tahu dia berseru kepada Yesus. Tapi kata Yesus, orang-orang ini tidak akan semuanya masuk kerajaan Tuhan. Tidak semua. Apa arti tidak semua? Berarti ada yang lain, ada semacam 2 atau mungkin lebih. Tidak semua. Kalau kita lihat secara objektif sekarang, siapakah yang berseru kepada Yesus itu Tuhan? Ya, kepada Yesus itu Tuhan.
kepada Yesus itu Lord, kita tidak akan pernah menemukan itu di keyahudian. Kita tak akan pernah menemukan itu dari orang-orang Yahudi karena Yesus dihajar habis oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Yesus itu dia bukan Mesias. Dia mati dirajam Yahudi. Dan kita tak akan pernah menemukan itu di dalam Islam. Karena kata Islam, dia bukan Tuhan. Dia hanyalah nabi biasa. Dia adalah nabi yang mulia, nabi besar. Dan dia bukan manusia biasa, bukan Tuhan. Tak akan pernah kita menemukan orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu di mana kita bisa menemukan orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Di kekristenan. Betul tidak Pak Esel? Betul. Betul, di kekristenan. Kang Chan, tapi kan Kristen itu meyakini Yesus Tuhan. Nah, disitulah berseru kepada Yesus Tuhan. Bahkan Yesus kasih surplus. Dia tambahkan tanda-tandanya. Apa katanya di situ? Mereka bernubuat dalam namaku. Betul? Betul. Melakukan mukjizat dalam namaku. Betul? Betul. Nah, sekarang siapa yang melakukan mukjizat? Bernubuat dalam nama Yesus. Tak akan kita temukan di keyahudian. Tak akan kita ketemukan di Islam. Tak akan kita ketemukan di Buddha, di Hindu. Tidak akan pernah. Tapi ada di dalam kekristenan. Lalu siapa yang melakukan masuk kerajaan Tuhan? Ia yang mengikuti kehendak Bapa. Apa sebetulnya kehendak Bapa ini? Apa kehendak Bapa di surga ini? Dibaptislah Yesus di Sungai Yordan. Teksnya bilang begitu. Kenyataannya kita tidak tahu. Dibaptislah Yesus di Sungai Yordan. Lalu datanglah burung merpati mengambil rupa, Roh Kudus mengambil rupa burung merpati. Lalu terdengar suara Bapa di sorga. Walaupun katanya suara itu tidak bisa dengar, tapi terdengarlah suaranya di sorga, dari langit terbuka. Apa kehendak Bapa? Inilah anakku. Kehendak Bapa. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah Yesus. Bapa berkehendak untuk Bani Israel itu mendengarkan Yesus. Setuju tidak Bang Axel? Mendengarkan Yesus. Setuju? Soalnya Yes. Bapak sendiri yang bingung. Mendengarkan Yesus. Lalu saya coba mendengarkan Yesus. Kita semua coba mendengarkan Yesus. Kita coba dengarkan Yesus. Kita ambil satu statement dari Yesus. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, keselamatan, surga, harapan kita. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau, kata Yesus, murid-muridnya mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita, ya boleh, 10 boleh. Jadi setelah kita mendengarkan Yesus, maka kita akan melihat kehendak setelah kita mengikuti kehendak Bapa, kita akan mendengarkan Yesus. Dan setelah kita mendengarkan Yesus, ternyata keimanan Kristen tertolak semua oleh Yesus. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus berkata dia utusan Tuhan. Tapi orang Kristen berkata Yesus itu Tuhan. Yesus berkata Tuhan yang benar itu cuma Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Maka siapakah yang akan mengikuti masuk kerajaan Tuhan? Dia yang bertobat dari menuhankan Yesus. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Tuhan, melainkan dia yang bertobat dari menuhankan Yesus. Untuk menjadikan Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus sebagai Tuhan yang benar. Sampai sini dapat dipahami, Saudara Axel? Dapat dipahami. Pak Axel agamanya apa? Kristen. Kenapa Pak Axel Kristen? Ya dari lahir. Dari lahir, bagus, Masya Allah, luar biasa. Setelah Pak Axel melihat begini, mendengar begini, memahami begini, apa masih tertarik jadi Kristen? Jujur nggak masuk akal sih jadi Kristen. Apa yang tidak masuk akal? Bingung. Tuhan-tuhannya bingung. Yang mana yang harus disembah kan? Soalnya di situ ada
perkataan Yesus, kalau mau selamat harus ngikutin kehendak Bapa. Bapa itu sendiri berarti Yesus kan enggak Tuhan kan? Kalau dipikir sama logika ya. Kenapa harus mikir dengan logika? Ini kan keyakinan bapak, ibu, tetangga, saudara-saudara kita, saudara-saudara Excel. Ngapain tapi- Excel pakai logika Excel? Buat apa? Ya, nggak tahu juga. Kalau aku mikirnya itu semua itu harus ada risetnya. Yang penting imani. Ngapain Excel mikir-mikir? Kang Chen kayak pendeta juga ya. Janganlah Bang Chan buat begitu, nanti jadi bingung dia. Pikirnya pula kita Islam ini suka mendoktrin kayak pendeta. Iya, setuju. Gini ya, jadi yang Excel katakan itu benar. Kenapa kita harus menggunakan akal sehat? Itu yang akan nanti menghujam dalam hati. Tidak mungkin kita dapat guyuran, tapi tak menghujam dalam hati. Akal sehatlah yang membuat dia menghujam dalam hati. Dan itu senada dengan yang Excel katakan barusan itu. Seandainya, ini andai-andai saya. Seandainya Yesus ada di sini, dia akan mengelus kepala Excel. Di tengah miliaran orang yang berkata kepadaku Tuhan karena imani saja, ada seorang Excel mengatakan harus pakai akal, Kang Chan. Kenapa begitu? Karena langsung dari mulut Yesus, dia yang mengajarkan, dia capek-capek mengajarkan di tengah orang Yahudi yang tegar tengkuk. Apa kata dia? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bayangkan, orang dikhianati perkataannya oleh ratusan juta orang, miliaran orang, karena diakumulasikan. Islam lebih banyak lagi. Kan oleh banyak orang, tetapi ada seorang Excel, dia ujuk-ujuk tidak masuk akal, harus akal sehat. Dikecup keningmu oleh Yesus Excel. Dikecup keningmu oleh Yesus. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Muslim di sini. Di bawah saya ini yang dicerahkan ini, dia dulu Kristen. Tapi sel otaknya menolak. Gak ada Yesus menarasikan Tuhan. Kenapa saya harus menurunkan dia? Apakah nanti pendeta-pendeta yang mengasumsikan Yesus Tuhan itu akan berani bertanggung jawab terhadap keimanan saya? Saat saya nanti diminta pertanggungjawabannya, apakah pendeta-pendeta itu berani datang depan kita? Saat Tuhan yang benar menghakimi kita, apakah dia mau pasang badan depan kita? Ingat juga enggak, gimana bisa pasang badan? Betul Excel. Mana yang lebih masuk akal Excel? Tuhan datang ke bumi, ke dunia menjadi manusia untuk mengajarkan ajarannya, ataukah Tuhan mengutus manusia untuk mengajarkan ajarannya? Kalau di pikiran, di logikaku ya Tuhan mengutus manusia. Yes. Soalnya betul. Ngapain capek-capek Tuhan ngabarin berita ke manusia kalau memang bisa Yes. ngirim Excel. suruhan. Betul. Kalau tak analogikan kayak gini, aku jadi raja, kan aku bisa nyuruh menteri-menteriku. Betul. Buat apa aku turun sendiri? Yes. Jadi Kalau isu turun nanti. Sikit bang, kalau turun sendiri itu bukan Tuhan, itu kuli. Yes. Ketika Tuhan mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel lewat Musa yang 100% manusia, 0% Tuhan. Excel ada masalah nggak dengan itu? Gimana? Dulu ketika Tuhan mengutus utusannya yang bernama Musa. Dan Musa adalah manusia 100%. 0% Tuhan. Dan ajarannya tersebarkan. Apakah Excel ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah. Tuhan mengutus Yosua yang manusia untuk mengajarkan ajarannya. Apakah Excel ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah. Tuhan mengutus Yahya untuk mengajarkan ajarannya. Apakah yang manusia? Apakah Excel ada masalah dengan itu?
nggak masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada. Mengutus manusia? Lalu apa masalahnya jika Tuhan mengutus Yesus yang manusia untuk mengajarkan ajarannya? Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang telah diberikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Kalau Yesus manusia utusan Tuhan, ada masalah tidak? Nggak ada masalah sih. Ada masalah tidak? Nggak ada masalah. Bayangkan, kalau kita ada dalam mode Tuhan itu tetap Tuhan. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Sesungguhnya Tuhan tidak berubah. Tuhan tetaplah Tuhan. Yesus manusia, dia diutus seperti halnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Salomo, dan sekarang Yesus seperti halnya mereka, manusia diutus untuk manusia. Tak ada masalah. Tapi ketika ada orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, dengan semua dapur analisa di belakang kepala dia firman menjadi manusia, dia inkarnasi, dia adalah Bapa itu sendiri, dia datang dari surga, dia adalah Tuhan. Kira-kira penuh masalah atau tidak ada masalah? Bejubel masalah, betul tidak? Bejubel. Dalam Korintus dikatakan Tuhan tidak menghadirkan kebingungan, tidak menghadirkan confuse. Jadi benarlah yang dikatakan oleh Yesus. Yang berkata kepada Yesus Tuhan, itu dia nanti tidak akan masuk kerajaan Tuhan. Yang berbuat dalam nama Yesus, yang melakukan mukjizat dalam nama Yesus, tidak akan masuk kerajaan Tuhan. Sayang 1001 sayang, ayatnya itu tersimpan rapih dalam Bible, Matius 7, 21, 23. Diskusilah dengan teman Kristen coba. Kamu akan mendaftarkan asumsi-asumsi liar, tafsir-tafsir liar. Apa yang jadi kesimpulan? Jauh panggang dari api. Apa yang jadi kesimpulan? Jauh dari ayat itu sendiri. Yesus katakan, Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utusan dia. Excel, apakah kau meyakini Yesus itu adalah manusia 100%, 0% Tuhan? Yakin? Apakah kau yakin Yesus itu hanyalah utusan? Yakin. Normal akalmu Excel. Alhamdulillah. Tapi dia masih mau belajar tentang Islam. Kita masuk. Kang Chan disapa dulu. Rudi Marpaung. Oh ya, silakan. Muslim Kristen, Bang? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kristen. Agak lain ini. Agak lain. Iya. Sudah di persimpangan juga kayaknya ini. Iya. Jadi begini Kang Chan, beliau ini Dinda Excel ini ingin belajar dan melihat bagaimana diskusi saudara-saudara Muslim dengan Kristen. Dan bukan dia saja yang mendengar, dia perdengarkan seluruh keluarganya, bapaknya. Oh. Gitu. Masya Sampai tadi Allah. bapaknya ketawa waktu si satpam camat itu ngomong gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan mereka sekeluarga mendapatkan hidayah itu kan, sehingga hidup dalam dalam hidup yang baru ya. Amin. Ada Saya coba tambah sedikit dulu Kang Chan. Ya, silakan. Tentang Matius berapa yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Saya mau tanya XR, bila disuruh menjadi murid, ya, yang menyuruh ini jadi apa? Jadi apa yang menyuruh ini menurut XR? Gimana? Jadi guru. Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku katanya. Yesus ini dalam posisi apa bila dia menyuruh seluruh bangsa jadi muridnya? Posisinya apa ini Yesus? Gurunya. Jadi dari mana datang jadi Tuhan kalau jadi guru? Nah ini masalahnya. Masalah mulai muncul. Masya Allah.
itu selalu dibaca orang Kristen. Tapi ya saya juga dulu begitu, tapi ya bagaimana ya, itu dulu kita terdoktrin gitu kan. Nah, setelah kita belajar, ya nggak mungkin seorang guru mengutus menjadikan orang lain untuk menjadi hambanya, tentu jadi muridnya kan, karena ayatnya juga begitu, jadi muridnya. Seandainya Yesus itu Tuhan, ayat itu nggak berbunyi begitu. So pasti berbunyinya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka hambaku. Ini sudah jelas di situ muridku, masih juga dipertuhan oleh Kristen itu Yesus. Bagi saya itu sudah sangat ngawur pemahaman Kristen yang seperti itu. Itu aja sih. Kemanusiaannya bang, itu kemanusiaannya. Bunda bisa jadikan saya momot nggak? Iya. Saya lanjut ya Excel ya. Bisa saya lanjut. Tapi semua. gini Kang Chan, coba ada Rudi, Kang Chan sama Rudi aja tuh. Jadi si Excel ini bisa mendengar bagaimana narasi Oh, iya. Kristen ketika membantah Muslim. Bang Rudi Kristen, silakan Bang Rudi. Diskusi kita saya kira supaya bisa didemonstrasikan ke Excel dan keluarganya tadi gitu. Silakan Iya. Bang Rudi. Pendengar juga perlu. Silakan. Iya. Silakan Oke, Bang baik. Rudi. Shalom semuanya ya Pak ya. Ya. Salam Bang Rudi. Salam. Itu dituliskan Yesus bukan Tuhan, artinya gimana tuh Pak? Saya bisa dijelaskan dulu, soalnya saya itu nggak tahu. Oke, baik. Ada tiga kata di situ. Ada Yesus, ada bukan, ada Tuhan. Yesus adalah anak Maria yang sedang kita diskusikan. Oke, Ya. anak Maria yang utusan Tuhan itu. Bukan adalah penolakan. Oke, penolakan atas statement dari kalimat setelahnya. Itu Tuhan. Tuhan adalah pencipta, penguasa langit dan bumi menurut terminologi Kristen dan seluruh dunia kecuali Kristen Indonesia yang coba ngadi-ngadi terkait Tuhan. Anda akan mendapatkan di pengajaran-pengajaran Kristen dengan definisi Tuhan yang aneh-aneh. Makanya dia selalu katakan, tahu nggak definisi Tuhan? Tuhan itu pencipta dan penguasa langit dan bumi. Toh, itu Tuhan. Nah, Yesus, dia adalah anak manusia, anak Maria. Oke? Manusia dia. Tak ada satupun yang mengatakan dirinya Tuhan. Hanya di LAI saja dia yang mengubah Yohanes 13:13 menjadi aku guru dan Tuhan. Sehingga tak ada satupun orang barat yang mendalili Yesus Tuhan dengan Yohanes 13:13. Yesus manusia. Sebab hanya ada satu Tuhan saja, 1 Timotius 2:5. Satu Tuhan saja dan satu perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia. Teksnya bilang begitu, antropos Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan. Dari Bible. Bahkan dari Yesus sendiri mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau, bukan aku. Bukan kita, bukan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka judul ini, Yesus bukan Tuhan, penegasan kepada orang-orang yang telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Begitu Bang Rudi. Oh ya, Yesus bukan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya tadilah ya kan, abang ngomong ibaratnya Yesus bukan Tuhan, ya memang betul ya kan, Mantap. betul ya. Salah Bang Rudi. Mantap. Nah, jadi jangan kita menghujat ya Pak ya. Tapi Tuhan Allah, ya kan? Jadi kalau kami agama Kristen percaya nggak? Kami itu agama Kristen itu gimana cobalah? Ditanya dulu Bang. Mana Bang? Saya nggak dapat. Gimana? Apa yang ingin Abang sampaikan? Kami umat Kristen percaya nggak? Abang kan Islam. Nah, jadi kenapa lah kami dibilang ini orang kafir katanya? Karena kami ini nggak menganut agama Islam. Kami dibilang kafir. Coba dulu jelaskan dulu Bang, apa masalahnya? Kita belajar di sini ya. Pak Rudi mendapatkan informasi yang salah.
Oh iya, baik. Ya. Jadi begini, ketika mengatakan kafir secara generik iya bukan Islam, tapi asal usulnya bagaimana? Nah, kafir itu bahasa Arab dia. Asal katanya dari kafaro. Baru dia tahu buku. Buku itu punya cover. Cover itu penutup. Aduh kalau bising nggak apa-apa, ada ini pedagang. Cover penutup, tahu cover? Kafaro. Kafir itu dalam bahasa Arab. Kafaro. Maknanya itu kamu punya benih. Benih, tahu benih? Digalilah olehmu tanah, dimasukkan benih itu. Kamu tahu kamu pegang benih, tapi kamu gali tanah, ditutup benih itu supaya tumbuh nantinya. Jadi ditutup. Kamu tahu ada kebenaran, tapi kebenaran itu kamu pegang, kamu tutup kebenaran itu. Begitu. Nah, kita tinggal lihat sendiri. Jangan nunggu Muslim mengatakan kafir, sadari diri. Apakah teman-teman Kristen yang meyakini Yesus Tuhan merasa bahwa dia tidak sedang menutup statement-statement Yesus? Dia sedang tidak menutup pengajaran-pengajaran Yesus. Tadi Yohanes 17 nomor 3 saya katakan bahwa kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Kalau engkau, kata Yesus, keluar dari mulut Yesus, engkau itu satu-satunya Allah yang benar, berarti Yesus bukan Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar. Bahkan dilanjutkan statementnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus utusan. Tapi benih kebenaran itu ditutup oleh pendeta-pendeta, oleh orang Kristen, mungkin oleh Andra saya curiga. Kebenaran itu ditutup, Anda lemparkan, Anda masukkan, Anda tutupi, lalu setelah diskusi, Anda keluar apa yang penting Yesus Tuhan lah. Nah itu dalam terminologi bahasa Arab disebut kafir. Makanya dalam Quran dikatakan laqad kafaro, sungguh telah kafir. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata al-masih huwallah, atau Allahu al-masih, Allah itu adalah Tuhan. Laqad kafaro, sungguh telah kafir, telah menutup dia dari kebenaran yang sudah dia lihat. Yang mengatakan alladzina qalu innallaha salisu salasah, Tuhan itu, Allah itu satu dari tiga, tertutup. Ini kafir bang. Sekarang abang tinggal refleksi. Jangan menuntut Islam mengatakan saya kafir. Apakah memang saya menutup kebenaran? Kalau saya menutup kebenaran, berarti benar saya kafir. Saya buka cover dalam hidup, dalam iman saya. Cover. Isinya tak pernah dibaca, di cover ditutup. Saya tanya ke Pak Rudi. Saya tanya ke Pak Rudi coba. Pak Rudi. Ya. Menurut Pak Rudi, siapa Tuhannya Pak Rudi? Tuhan siapa? Tuhannya Pak Rudi siapa sekarang? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus mengutus. Tuhannya Pak Rudi sekarang Yesus bukan? Yesus. Tadi bilang Tuhan Allah, sekarang Yesus. Yang termasuk Tuhan itu Tuhan Allah. Jadi ada berapa Tuhan yang Pak Rudi pahami? Ngawur dia itu. Hah? Tuhan Allah. Ada berapa Tuhan yang Pak Rudi yakini sekarang? Satu. Ya, siapa? Tuhan Allah, Yesus sama Allah itu sama. Yang Pak Rudi yakini Tuhannya ada berapa? Satu lah Bang Rudi. Allah itu roh. Aduh. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Pak Rudi meyakini ada berapa Tuhan sekarang? Tuhan itu adalah satu. Satu. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Sama juga Yesus. Sama juga Yesus. Beda Yesus dengan Allah. Ya sama loh. Allah itu adalah roh. Allah roh. Kalau Yesus? Yesus adalah Allah. Mana ada Yesus Allah? Yesus bukan roh. Bisa diminta Bang Ismail, nanti jadi nggak terdengar apa yang dibincangkan Kang Chan dan Rudi. Minta Pak Rudi ada Bible nggak depan Pak Rudi? Nggak efisien dia itu Bang. Oh, bang, biar saya jawab aja lah, saya Kristen juga. Bang. Coba dulu ibaratnya gini, saya lagi posisi di apa Bang? Bukan posisi di rumah, posisi mancing Bang. Wajar Bang, saya bisa menemani. Ismail mana? Oh ya baik.
Enak. Boleh saya jawab bang? Nah, ya. Boleh. Jadi gini bang ya, tema kita kan Yesus bukan Tuhan, itu kan temanya ya. Yes. Saya ini Kristen bang, dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi siapa tadi yang bertanya ya? Axel ya, Axel. Saya yang bertanya. Oh ya. Jadi apa pertanyaannya bang? Apa dasar Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Oke. Kira dia nyimak dari tadi. Sebelum kita ini dulu bang ya, kita harus tahu dulu apa arti Tuhan. Tuh kan? Mulai. Apa Tuhan? Nah, Tuhan adalah yang punya esensi, punya kuasa untuk. Saya tulis ya. Boleh saya tulis definisinya? Menurut saya itu bang ya. Sebentar saya tulis dulu. Tuhan, apa definisinya? Yang punya kuasa. Yang punya kuasa. Punya kuasa mengendalikan air, api, dan tanah. Nah, seperti itulah. Avatar dong. Apalagi? Nah, udah bang ya, udah saya jawab yang. Sekarang abang, saya mau tanya juga sama abang. Menurut abang itu Tuhan itu apa? Apa artinya itu? Tuhan itu, saya ngikuti Yesus aja. Boleh. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Oh, salah kita berarti bang. Jadi sudah ada perbedaan pendapat mengenai definisi Tuhan. Kenapa Anda berbeda dengan Yesus? Yesus itu yang punya kuasa, tapi Allah itu adalah pencipta. Sama dengan di Islam. Kenapa definisi Tuhan Anda bilang berbeda dengan Yesus? Bukan dengan abang, maksudnya pendapat saya abang. ngikuti Yesus, itu kata-kata Yesus. Dia bukan pencipta bang. Iya, makanya dia bukan Tuhan. Nah, perlu dijelaskan dulu ya. Yesus ini asalnya bukan dari dunia ini. Ya, dan Alien. Sejarah mencatat dan sejarah atau Tuhan. Sejarah mencatat bahwa Yesus itu lahir dikandung dari Roh Kudus. Kok beda? Di Alkitab ada, iya. Kok beda dengan Makanya Lukas saya 1? Nah, di situ nanti mungkin abang bisa, sepertinya abang sudah memahami Alkitab. Sepertinya Anda tidak memahami Alkitab. Bukan, masalahnya abang kan sudah tahu tadi mengenai Alkitab. Jadi mungkin nanti abang baca-bacalah, cari di mana Nggak ada. Kan saya sudah paham. Saya sudah paham, Anda belum paham. Nah, menurut yang sudah paham, nggak ada mengandung dari Roh Kudus. Mengandung di Roh Kudus. Yang ada dari Maria. Ya. Nah, yang mengandung siapa? Yang mengandung siapa? Roh Kudus atau Maria? Secara ilahinya, Yesus itu lahir memang secara ilahinya dikandung dari Roh Kudus, tapi lahir sebagai manusia. Nggak ada. Maria. Di mana bang? Datanya Yesus Roh Kudus mengandung? Baik ya. Ada Kang Jan, saya cari. Ada. Lukas ya. Bentar, kitab Congor nomor 56. Congor bang. Nggak ada, nggak ada di Google. Kitab Congor nggak ada. Di Google ada bang. Oh, di Google ada. Oh, ya. Jangan di Google dulu, kita baca dulu ya. 1 Congor 3 ayat 26. Udah. Nah, ini bang ya. Baca Lukas pasal 26. Lukas 26. Ya, di situ ada kisahnya mengenai kelahiran, di nomor berapa? Kelahiran Yesus. Lukas 26. Ya, Lukas mulai baca dari 26 sampai ayat yang ke-37. Di situ Abang ada tahu nggak Lukas itu sampai pasal berapa? Coba kalau ada Alkitab di situ, Bang, dicari dulu. Pasal 24. Sampai pasal 24. Sudah ku bilang kitab Congor Lukas sampai 24. Oh, Lukas 1 nomor 24. Bilang Lukas 1. Kan tadi saya bilang Lukas 1. Nah, Lukas pasal 1 ayat 26. Di situ adalah dijelaskan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Iya, tapi yang mengandung Maria bukan Roh Kudus. Dipahami dulu, Bang. Udah, saya paham. Kan saya yang paham, Abang nggak paham. Jadi kan saya yang paham, Abang nggak paham. Di mana di Lukas 1 itu ada Roh Kudus yang mengandung.
Di sebelah mana, di bagian mana Roh Kudusnya yang mengandung gitu. Saya bacakan ya, saya bacakan. Ya. Lukas 1. Ya. Ya, kita langsung masuk. Berarti masuk ke nomor 30. Kata malaikat itu kepadanya, 29 dulu supaya ada namanya. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang mengandung Maria bukan Roh Kudus, Bang. Lanjut Bang, ayat 34. 34, lanjut. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Mana Roh Kudus mengandung? Nggak ada. Kalau abang bisa memahami Roh Kudus turun atasmu, berarti dari Roh Kudus dia. Bukan hanya Roh Kudus yang turun atasmu, dan Tuhan akan menaungi engkau. Ada dua, ada Roh Kudus dan ada Tuhan. Coba baca, Roh Kudus akan turun atasmu dan Tuhan akan menaungi engkau. Berarti yang mengandung dua, Roh Kudus ngandung, Tuhan ngandung gitu. Tapi tidak ada kata Tuhan di situ, Bang. Ada kata Allah, Allah yang Maha Tinggi, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Berarti yang ngandung dua, Roh Kudus dan Allah. Makanya kita harus selaraskan dulu, Bang, definisi Tuhan itu. Bukan definisi Tuhan, yang mengandung siapa? Udah, nanti dulu Bang. Maria. Kita kembali dulu ke tema kita, Bang. Baik. Tapi selarkan dulu ya. Berarti Anda sekarang paham. Belajar Anda ini. Jangan lagi mengatakan Roh Kudus mengandung. Malu nanti. Saya sudah belajar pada tanggal 9 bulan Maret tahun 2025. Saya sudah belajar dari Pastor Kang Chan bahwa yang mengandung adalah Maria. Mau saya sebut Pastor? Izin Kang Chan, kalau dia membawa Lukas 1, justru lebih hebat Yohanes. Kalau Yesus itu cuma dinaungi. Kalau Yohanes langsung dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, dari dalam coba. Iya. Kepenuhan. Ini naungi. Ini penuh. Penuh dari dalam rahim ibunya bahkan. Itu Lukas 1:15 coba Anda baca. Dikandung Roh Kudusnya. Nah, itu udah dijelaskan siapa tadi Bang Abu Hadi. Jadi Roh Kudus menaunginya berarti dia dikuasai oleh Roh Kudus. Itu maksudnya, Bang. Udah. Tapi kalau Yohanes yang nanggung, Yohanes gimana? Itu ya sama saja. Itu kan konfirmasi juga dengan Yohanes. Jadi Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim. Mulai dari rahim loh. Iya. Lukas mengkonfirmasi bahwa dikandung Roh Kudus. Begitu juga dengan Yohanes. Jadi sama-sama mereka sepakat bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus maksudnya. Lihat Excel. Maria, saudara Excel dan keluarga, lihat. Begini cara mendefinisikan Tuhan Yesus jadi Tuhan. Nah, bukan ini kita kan bukan, Bang. Jadi kita kembali ke tema lagi, Bang. Silakan. Apalagi jadi sudah jelas dulu, mungkin nanti dibaca-baca oleh si jelas ya. Santai dulu. Yesus dia anak manusia. Anak laki-laki bukan Tuhan di situ. Setelah lahir. Ya. Anak laki-laki bukan Tuhan ya. Manusia, tunggu ya. Silakan. Manusia. Tapi sekarang tugas Bang Ismail santai. Bang Ismail itu jangan mendalili Yesus manusia. Karena tadi sudah kita bahas baik lama. Begini, Bang. Dan kuat Bang. Kalau Yesus itu manusia. Sebentar dulu. Tugas Bang Ismail di waktu-waktu ke depan dalili Yesus itu Tuhan. Nah, dasar kita kembali ke tema dulu, Bang. Kita kembali ke tema dulu. Jadi, menurut Abang tadi, Tuhan itu adalah definisi Abang ini ya. Yesus, definisi Yesus. Bukan, Bang. Kita harus kata Tuhan ini, Bang, yang harus kita ini dulu. Kata Tuhan dulu. Coba buka Matius 11 nomor 25.
Coba buka. Baik. Udah Bang Chan, sepakat di KBBI aja lah. Masih ada dua Yang mana itu, Bang? di Bible. Matius pasal 11 nomor 2. Begini. Jadi sambil Anda cari ya, Matius pasal 11 nomor 25. Gini, Aku saudara-saudara, bersyukur. ini pelajaran nih. Tahu nggak begini ya? Kenapa Kristen selalu dalam diskusi selalu mencoba untuk meredefinisi Tuhan? Karena Yesus itu bukan Tuhan, maka itu definisi Tuhan yang coba digelincirkan gitu. Tuhan itu penguasa, Yesus berkuasa. Ah, Yesus Tuhan. Nanti keluar akan mengatakan Yesus Tuhan. Padahal definisi Tuhan yang sedang di-attach saat diskusi itu Tuhan yang dianggap Yesus berkuasa. Statementnya aku diberi kuasa, statementnya. Itu de jure-nya, de facto-nya jangankan berkuasa. Di Yerusalem aja, antara Yesus dengan Pilatus, antara Yesus dengan Longinus, lebih berkuasa Longinus. Baik. Ah, santai dulu. Nah, sekarang daripada mengikuti orang-orang teman-teman Kristen untuk meredefinisi Tuhan, kita lihat Tuhan menurut Yesus. Coba buka Matius 11:25. 11:25. Bagaimana cara mendalili Yesus sampai sekarang nih? Pak Excel dan keluarga, lihat. Mendalili Yesus Tuhan tuh ribetnya minta ampun. Masa Tuhan menghadirkan ajaran begini? Gak usah akal. Di dunia ini kita beribadah. Bukan berdebat yang beginian. Gak ada waktu kita berdebat beginian. Kita beribadah, berserah diri kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Bapa. Yang dirujuk Bapa di sini adalah Allah, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi siapa Tuhan di situ? Siapa Tuhan menurut Yesus di situ? Saya kurang tahu juga kalau bahasa aslinya ini, Bang. Ini kan Abang sudah baca ayatnya. Ini yang namanya cover. Cover itu begitu. Teks aslinya sudah ada, dia tutupi. Saya kurang tahu, Bos. Baik. Anda baca barusan. Oke, lanjut. Bukan lanjut. Saya tanya, siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Allah. Ulangi lagi bacanya. Baca. Lihat, dia sembunyikan kan? Benih kebenarannya sudah dibacakan, dia sembunyikan. Nah, coba baca lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ya, dengarkan dulu, Bang. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena Siapa Tuhan langit dan itu bumi? Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus di situ? Ya Allah. Gak ada Yesus menyebut Allah. Gak ada Yesus menyebut Allah di situ. Siapa yang disebut oleh Yesus itu? Terus siapa? Dirujuk sudah kepadamu, bacakan Bapa. barusan. Siapa Tuhan langit dan bumi? Iya, Bapa itu adalah Tuhan. Bapa. Gak Ya, ada jangan betul. lupa, ya ialah Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, siapa Tuhan menurut Yesus? Allah. Anda tadi baru bacakan, siapa Tuhan menurut Yesus? Bapa. Maksudnya di sini terjemahannya Bapa. Tapi Tuhan menurut Yesus itu santai. adalah Allah itu. Pak Ismail, santai. Gak ada. Ya. Aslinya itu pater. Dengerin. Siapa Tuhan menurut Yesus? Yang tertulis di sini adalah Bapa. Oke, Bapa atau anak? Bapa dulu yang tertulis di sini. Bagus. Bapa atau Yesus? Bapa atau Yesus? Menurut Yesus? Kan sudah saya jawab, Bapa. Sekarang saya tanya Pak Ismail. Tuhan Pak Ismail siapa? Bapa atau anak? Bapa atau Yesus? Sama. Bapa dengan Yesus sama. Nah, inilah dia. Yang dikatakan Yesus dia, apa, yang diyakini apa? Makanya iya sama. Bapa dengan Allah, maksudnya Bapa dengan Yesus itu sama. Offside. Makanya di Kristen, Bang. Ya, saya jelaskan lagi. Makanya di Kristen itu ada namanya Tritunggal. Itu di Jadi Kristen, mungkin Abang, bukan di Yesus. Di Kristen memang. Makanya Di Kristen, semua Kristen, Katolik, Kristen Protestan semuanya memahami bahwa ada Tritunggal. Bagus. Jadi mungkin Abang Yesus sudah bagus. Yesus memahami itu tidak? Yesus memahami Tritunggal tidak? Ya jelas memahami dong. Di mana Yesus memahami Tritunggal? Mana Yesus memahami Tritunggal di mana? Kan Yesus dari Bapa, dari Allah. Semuanya juga buka 1 Korintus 8 nomor 6. Semuanya berasal dari Pater. Semua.
bukan hanya Yesus. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Pater, Bapa, yang dari sanalah semuanya berasal. Dari Bapa semuanya. Saya balik bukan tanya, hanya Yesus. Bang. Kalau menurut Abang, sesuai dengan pemberitaan para malaikat tadi, Yesus ini dari mana coba? Dari ketiadaan. Dari ketiadaan. Makanya Yesus katakan di dalam dalam Yohanes 17:14, mereka murid-murid setelah mereka sama seperti aku, bukan dari dunia ini. Sama, bukan dari dunia ini. Ya, sama. Dari mana dia rupanya? Dari ketiadaan, Bang. Sama. Yesus ketiadaan, lalu dia diciptakan. Diciptakan. Abang ketawa tapi tidak ada data. Ya. Saya berstatement, saya kasih data. Abang mau tahu Yesus itu diciptakan? Ciptaan? Silakan. Buka Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Ya. Coba buka Wahyu 3 nomor 14. Kita aja hafal, Bang. Aduh, kita gimana aja hafal. Ya sama sebenarnya, Bang. Kan orang Abang juga kan mengimani Injil itu. Seharusnya kita sama dong, sepemahaman. Justru itu kenapa kau tidak? Nggak bisa. Orang Abang kan yakin nggak dengan Injil? Yakin. Dia adalah catatan saksi mata yang nggak jelas, anonimus, bukan firman Tuhan. Kenapa Abang tidak yakin bahwa dia adalah catatan manusia, catatan dari hasil penyelidikan manusia, saksi-saksi mata yang tidak pernah disebutkan namanya, kabar burung, anggapan orang. Kenapa Abang tidak meyakini itu? Sepenuhnya Abang sudah membaca Injil ini, Bang. Enggak sepenuhnya juga, tapi topik-topik tertentu lah. Kita kan diskusi di sini. Satu lagi pertanyaannya, Bang. Emang kau baca sepenuhnya juga? Satu lagi pertanyaannya, Bang. Kelar ya. Yesus tadi bukan Tuhan. Tuhannya adalah Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus. Apalagi? Nanti kalian berdua nih. Bang. Saudara Ismail Zen, dan saudara Axel, lepaskan dasinya. Syahadat malam ini di sini. Bertobat dari menuhankan Yesus. Nah, apalagi pertanyaannya? Nggak akan mungkin, Bang. Nggak akan mungkin itu. Terakhir orang yang tidak mungkin syahadat, dia bertekuk lutut, nangis dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kau syahadat? Dari dulu Kristen gak pinis-pinis, gak selesai-selesai ke Tuhannya. Di sana ribut, di sini ribut, di sana ribut, di sini Yesus tuh. Masalahnya, Bang, saya nggak yakin dengan Nabi yang sudah ada di dalam kubur. Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Baik, kita bahas itu. Sekarang apa yang terpernyataan tadi? Saya jelaskan, Bang. Udah gitu aja, Bang. Nggak usah dijelaskan lagi, Bang. Nanti merembet kemana-mana nanti. Bisa nanti besok saya bisa lagi, Bang. Udah, Bang. Nggak usah dibahas itu, Bang. Jadi gitu aja, Bang. Jadi sebenarnya kalian nih, santai. Inilah kalian. Saat ajaran kalian terekspos ternyata bertentangan dengan ajaran Yesus, nggak usah lagi dibahas, Bang. Nanti lagi aja, Bang. Saya lagi di tengah hutan, Bang. Lagi mancing, Bang. Boleh saya ngomong sama Bang Axel itu, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Sama saya berani nggak? Silakan. Nggak apa-apa. Oh, Bang Axel mau. Silakan. Ayo. Halo, Bang Axel. Halo, salam kenal. Oke, salam. Jadi, Bang, mungkin Abang lagi dalam keraguan atau kebimbangan. Satu hal yang penting, Bang, yang Abang ingat, artinya Yesus itu tetap adalah Tuhan. Karena mungkin Abang sudah mempelajari namanya Tritunggal. Jadi kalau Abang memahami apa artinya Tritunggal, maka setidaknya Abang sudah yakin dan percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, dan Yesus itu adalah firman. Saat ini Yesus sedang berada di surga, dan kita akan menantikan kedatangan yang kedua kalinya, dan tubuh kita manusia ini akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang penting, Bang, tetap percaya dan yakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kok mirip cerita komik ya? Enggak. Gitu, ini enggak boleh begitu. Enggak apa-apa. Biar Axel menanggapi, kita enggak usah. Oh, baik. Ya, silakan ditanggapi. La ikraha fiddin, silakan Axel. Ya, kalau itu saya udah tahu dari sekolah minggu, Pak. Oke.
Udahlah, gini aja, nggak usah kita bahas di sini. Kalau memang ini diam aja bang, karena di sini bukan. Ayo buktikan, selamatkan jiwa-jiwa ya. Amanat agung tuh kalian jelaskan coba. Ingat yang kalian objek dakwah kalian adalah manusia. Manusia itu berakal. Coba kalian berusaha meyakinkan manusia kepada Tuhan dengan keyakinan yang Anda miliki, bisa nggak? Saya yakin ya, kalau dia nggak minum Bodrex 3 berarti baygon sekali. Jadi aja. Bang Axel jangan kemana-mana. Artinya yakinlah saat ini, tetap teguh aja lah. Itu aja bang. Nanti nggak usah kita banyak inilah. Nanti ada enak lah. Gimana caranya? Sabar, teman-teman. Axel tanggapi dulu Axel. Ayo Axel tanggapi Axel. Ditanggapi bang. Tanggapi, dia minta tanggapan tuh. Ya, nanggapinya kayak gimana kan? Penjelasannya semuanya kayak gitu kan? Ya. Ya emang kayak gitu. Ya. Gini Axel, masuk akal apa melampaui akal itu penjelasan dia? Belum paham sih kalau konsep itu sebenarnya. Oh, nggak paham dia, berarti belum masuk akal. Ini masalahnya, yang masalah ini melampaui akal. Kalau nggak masuk akal, mantap. Saja dia. Dia sekolah minggu dari kecil dia. Ya namanya sekolah minggu bang, masih anak-anak gitu. Abang sekolah Jumat apa Sabtu apa Minggu bang? Bang Ismail. Iya. Abang sekolah Kamis, Jumat, Sabtu apa Minggu? Kalau saya mah nggak pakai hari. Oh, nggak pakai hari. Belajar Saya aja. baru tahu loh Bang Kang Chan, bahwa di Bible itu tertulis Yesus Tuhan atas hari Sabat. Pemahaman saya berarti Senin sampai Jumat tidak. Ya. Tidak ya. Libur ya, siap Dinda. Ya. Saat ini pun saya sedang belajar bang. Jadi kemana-mana. Sabar dulu Bang Ismail, sabar. Ya gimana? Mau tanya, kenapa kalau emang di Yesus itu kita percaya ya sebagai Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Good, jawab Ismail. Itu yang aku juga belum mengerti. Kalau jawab kemanusiaannya saya lempar pakai penghapus. Oke, kita Aku pernah bertanya ke banyak pendeta, Pak Pendeta tuh, ya jawabannya kayak Bapak gitu, imani aja gitu. Kalau enggak, berarti Roh Kudus di dalam tubuhmu udah nggak ada, harus dibaptis lagi kayak gitu. Iya, boleh saya jawab bang? Mungkin Bang Ismail bisa menjelaskan tentang itu. Ya sedikit ya bang, saya jelaskan. Karena Yesus ini kan ada dua hakikat dia bang. Jadi hakikat ilahinya ada hakikat 100% ilahi, 100% manusia. Jadi secara manusia dan memberikan contoh kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa jika ada sesuatu yang ingin kita doakan, maka berdoalah sebagai manusia. Sebagai manusia wajib berdoa kepada Tuhannya, kepada Allahnya gitu. Jadi sebelum Yesus meninggal, sebenarnya disalibkan, tentu kan secara kemanusiaannya lempar. Lempar. Nggak ada dalil. Lanjut. Dalil Yesus Tuhan. Dalilnya Yesus Tuhan. Dari manusia. Dari tadi kita bersikuku Yesus Tuhan. Tiba-tiba manusia lagi. Gimana sih? Nggak konsisten abang nih. Ayo lanjut bang. Kita siaga dengan ini panci belum keluar ini. Aku mau cari panci dulu. Pemahaman kami sejak Kristen seperti itu bang. Jadi ya mungkin pemahaman Islam agak berbeda-beda lah. Jadi itulah perbedaan kita bang. Jadi kalau kami di Kristen memahami seperti itu. Jadi terima nggak Excel? Walaupun bagaimanapun saya menjelaskan kepada orang abang-abang di sini pasti nggak menerima. Jangan ke saya, ke Axel, jangan ke kami. Axel aja. Ya semoga Bang Axel bisa memahaminya. Secara manusia tadi Bang Axel bahwa ya kita berdoa itu aja. Iya, sebagai hamba ya emang harus berdoa dong. Ya iya. Tapi secara keilahiannya kan dia ini kan mau disalibkan, sebelum disalibkan tentu dia berdoa supaya
secara Jadi keilahian disalib. berdoa. Dia berdoa supaya tidak jadi disalib. Ya, saya tahu kan di mana Yesus berdoa sebelum hari-hari detik-detik disalibkan. Jadi mungkin Bang Esel ya penjelasan agak kurang jelas di sini. Nanti mungkin lebih jelasnya ditanyakanlah kepada pendeta yang inilah. Dan kalau memang ingin belajar lebih banyak lagi, di follow aja Bang. Itu aja Bang. Jadi mohon maaf ini sini ya kurang waktunya gitu. Lebih lanjut. Gitu aja Bang Excel. Oke. Baik, makasih. Yuk. Pak Ismail, sadar nggak Anda sebetulnya tidak sedang mendalili Yesus itu Tuhan. Anda sedang mendalili Yesus itu manusia, kemanusiaannya manusia. Anda dari tadi itu mendalili Yesus itu manusia. Kan ya makanya yang nggak ngerti Tritunggal Bang, ya seperti itu pendapatnya. Jadi kami yang sudah memahami Tritunggal bisa memahami seperti ya lebih banyak lagi Bang gitu. Jadi apapun yang saya jelaskan mungkin ya kurang jelas juga di sini. Gitu aja. Ternyata Oke, Bang. pencetus Tritunggal saya tahu. Pencetus Tritunggal itu Yudas. Ya. Iya. Balik ke Abang. Yudas pula. ya? Itu kan pendapat Yudas. Abang. Enggak, Yudas yang pencetus Tritunggal loh. Kok bisa Yudas? Iya. Coba kalau Yudas nggak berkhianat, ada nggak Yesus mati disalib? Iya, nggak ada. Ayo. Karena Oke Bang, Yudas gitu aja menjual. Bang. Saya mau turun Bang ya. Selamat Tunggu malam. dulu. Terima kasih. Sini dulu biar kau tercerahkan. Anda, saudara Ismail, Pak Ismail, Ya. Anda Ya. dalam berdiskusi baik. Ya, Memang sudah saya jelaskan tadi Bang. Sudah saya Ya, jelaskan. enggak. Cara Anda berdiskusi baik. Ya. Ya, Anda sajikan dengan cara yang baik. Metodologinya ya inilah in between lah. Nah, tetapi masalah materinya itu, bukan karena Anda tidak cerdas, bukan karena Anda tidak biasa tidak menguasai. Anda sedang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau dia manusia, ya manusia. Kalau dia Tuhan, ya Tuhan. Anda ada Bible nggak terakhir sebelum turun? Di depan Ada. Anda. Ada. Bisa buka Ibrani 13 nomor 8. Yang lebih pentingnya Bang yang terakhir saya jelaskan ya. Ini langsung dari Alkitab saya baca. Mungkin saya nggak baca itu Bang. Mungkin tadi Abang bilang Makasih Kak Soba. ada maksudnya kenapa manusia, kenapa seperti ini. Ya inilah akhir yang perlu saya sampaikan kepada Abang tentang ketuhanan Yesus ya. Ini terakhir Bang ya. Nanti mungkin bisa dipahami lebih lanjut lah. Saya baca Bang ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas Bang ya? Bang, Iya, dalili pada Yesus mulanya. Tuhan. Jangan kau ajukan ada dua Tuhan. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu. Tapi dia mati. Ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Pak Ismail. Baca lagi Yohanes 1 nomor 1. Pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman. Santai pelan-pelan. Saya simulasikan. Ulangi. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Dan firman? Dan firman itu adalah Allah. Berarti Ada berapa menyatu. Allah di situ? Berarti menyatu. Enak Menyatu aja. dong. Bukan menyatu Menyatu dong. bersama-sama. Jangan kau tambah-tambahkan. Sekali lagi ilmu. Bang. Sekali lagi Bang. Ya. Sekali lagi. Pada Bentar, siap. mulanya Ulangi. adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Sama dong. Jadi ada berapa Allah di situ? Menyatu dia jadinya. Enak aja, jangan pakai kata Satu menyatu, jadinya. jangan masukkan kata-katamu ke situ. Bersama-sama. Ini Kau dia jangan Bang. masukkan Ini kata. penjelasannya Bang. Bukan penjelasannya. Kan pada mulanya adalah firman.
Firman bersama-sama dengan Allah Ya. dan Firman adalah Allah. Ya. Ada berapa Ada berapa Allah di situ? Satu. Satu. Ini Biar saya yang Allah baca. dan firman Dia itu baca, adalah dia Allah. nambah-nambah. Dia nambah-nambah saya aja. Oke, Nambah-nambah. mulai kencang. pelan-pelan. Pada mulanya. Ya diam. Ah. Pada mulanya adalah firman. Oh, Man. Bapak kemana? Saya tanya pada mulanya firman. Bapak kemana kan gitu? Bapak kemana? Oh, ternyata firman bersama-sama dengan Theos. Nah, dan firman itu adalah Theos. Udah selesai. Ada berapa Theos di situ? 2. Pak Ismail ada berapa Theos di situ? Satu. Sama halnya bang, begini bang. Sama halnya begini bang. Saya kasih contoh ya. Apalagi? Abang Kang Chan. Kang Chan adalah satu. Tetapi ya satu kan? Tetapi di dalam tubuh Kang Chan ada suara. Ada suara. Iya. Ya. Ada suara dan maksudnya ada badan, ada roh dan ada jiwa. Ada suaranya. Sorry, Gitu, Bang, ya. Telepon, ulangi. Di dalam saya satu nih. Ada suara. Ada suara. Terus ada apa lagi? Ya ada rohnya. Ada roh nggak di Ada dalam roh. tubuh abang? Berarti ada 3 dong. Mana ada 3? 1 Kang Ada Chan. 3. Ada esensinya ada 3. Ada pribadinya ada 3. Enak aja kau bilang baku 3 pribadi. Orang Tapi yang punya satu kepribadian banyak itu satu sakit hakikat. kejiwaan. Bukan bang. Abang Iya, satu betul. hakikatnya adalah hakikat manusia. Tapi di Manusia. dalam kemanusiaan abang Satu ada pribadi. suara, ada suara dan ada roh. roh. Berapa pribadi saya? Percaya nggak? Percaya. Nah sekarang ketika saya ada suara, ada pribadi, ada berapa? Ada suara, ada roh, ada berapa? Tapi suara itu, ada berapa pribadi saya? Ada 3 dong. Enak aja kau, ada 3. Masa Tapi saya? hakikat abang satu pribadi. tetap satu. Subjeknya tetap satu adalah Bang, abang. saya itu satu pribadi, satu personality, Kang Chan. Satu personality, Kang Chan. Hakikatnya juga satu manusia. Nah, karena masalahnya Tuhanmu itu 3 personality, 3 kepribadian. Nah, jadi begini. Kalau Kang Chan mati ada suara nggak, Kang Chan? Ah. Kalau pas Kang Chan mati ada suaranya keluar nggak? Aku mati, pam mati. Ada suara nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Nggak dengerin, ada. kalau salah satu tidak ada, Gini, maka Ismail, tidak bersuara. Ismail, maksudnya gini. tidak sempurna. Tetapi, nah ini gambarnya bang. Ini gambaran. Kau Anda bilang tidak sempurna. Gambaran Waktu Yesus itulah mati di salib keadaan berarti Allah Tuhan itu, tidak Bang. sempurna. Gambaran Allah. Begitu. Apa yang digambarkan? Nggak dapat gambarannya. Dengerin. Gambarannya Ketika roh Kang Chan diangkat, terpisah, apakah Kang Chan bisa hidup? Bisa hidup secara roh. Ketika rohnya nggak ada. Kemanusiaannya tidak, tapi kemanusiaannya tidak. Nah, di Tidak, sinilah kita temukan bang. Di sini. Santai. Manusia tidak. Santai. Manusia tidak. Hmm. Ketika Yesus belum ada, apakah Bapak masih bisa hidup? Ya bisa hidup dong kan dia. Berarti beda. Berarti beda. Nah, dengan saya. kalau begitu Kang Chan, besok Kang Chan ke Dukcapil, bikin KTP-nya suara, 3. bikin KTP-nya roh. Biar 3. 3. Dan 3 pribadi nih. Kang Chan ada roh. Kang Chan ada roh, ada tubuh, ada tapi apa tadi suara. Suara. Kang Chan satu pribadi. Tapi Tritunggal yang kau bilang tadi, Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Bapa bisa hidup tanpa Yesus. Roh Kudus bisa hidup tanpa Yesus. Yesus masih dikandung Maria, Roh Kudus sudah menyerang Elizabeth. Beda 3 pribadi, Kang Chan satu pribadi. Gak ada gambaran apa-apa di situ. Salah satunya. Ini adalah Bang Ismail. Ini ajaran yang selalu diajarkan oleh gereja untuk mendalili Tritunggal. Seharusnya Anda berpikir, ini nggak ada hubungannya sama sekali. Kau dalili ya, pendeta, kau dalili Tuhan itu 3 pribadi, tapi kau analogikan kepada saya satu pribadi, kagak nyambung. Ya udah, dia bilang manusia 3 pribadi. Gini Bang Ismail, kalau Anda bilang manusia 3 pribadi, waduh, bahaya kalau mau caleg. Banyak biaya keluar karena suara punya KTP, ya, roh punya KTP. Kepribadian banyak, apa namanya? Udah banyak nih.
Waduh, Tapi yang kelihatan pusing cuma kita. satu kan, Bang? Makasih Bang Kotkil. Tapi yang Hah? kelihatan cuma satu kan, Bang? Oh, yang kelihatan cuma satu. Lalu kalau Bapak Yesus yang kelihatan cuma berapa? Ya, Berarti Karena- otoritas tertinggi di Yesus? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gagal Kalau lagi. yang kelihatan cuma satu ke Yesus, wah nggak bisa juga, gagal. Bapak manusia, yongos berarti. Bang, manusia Bapak ini jadi pesuruh Yesus. tidak akan Apa nggak bisa terbalik? melihat Allah. Siapa yang melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Seluruh Nggak ada. manusia. Ada yang nggak yang melihat Allah? Makanya Yesus bukan Allah karena dia dilihat. Iya, makanya kenapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena dosa. Oh gitu. Ya, Kalau suaranya Yesus bisa yang didengar nggak? Suaranya Nah, bisa didengar nggak? Suaranya bisa didengar, tapi apa namanya? Kata Allahnya Yesus nggak bisa. Bisa dilihat. Kata Yesus nggak Tapi bisa. kenapa? Kata Yesus nggak bisa. Yohanes 5:37. Makanya Kata Bang, Yesus, ini kembali suaranya lagi kita, tidak Bang. pernah kalian dengar. Rupanya tidak pernah kalian lihat. Tadi Anda bilang bisa. Lagi-lagi Anda lawan Nah, Yesus. Di dalam Yesus, Hah. di dalam Yesus kita bisa melihat semuanya. Wih, mantap. Di dalam coba Kita kasih. bisa melihat manusia. Oke, saya kasih tunjuk Kita foto bisa Yesus dengarkan. dulu. Kita bisa Oke. dengarkan suaranya. Di Ya. zaman itu ya, maksudnya di zaman itu kita bisa melihat, orang-orang bisa menyaksikan tubuhnya. Berarti bukan Allah Nggak kalau baca dia dalil dilihat. ini. Kau bilang kalau Allah itu tidak bisa dilihat. Makanya Kau kan kita kau bilang kembali Yesus tadi, Bang. tubuhnya bisa dilihat. Berarti Makanya Yesus bukan kita- Allah. Kenapa kau Makanya yakini kita dia Allah? kembali. Ya, makanya kita kembali di Injil Yohanes, Bang. Oke, saya baca Ya, Yohanes makanya belum 5:37. selesai Dengar, saya dengar. baca, Bang. Saya baca Yohanes Belum selesai 5:37. saya baca. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nya ke siapa? Nya ditujukan ke siapa? Halo? Ke Yesus Sorry apa dulu, ke Bang. Bapa? Ini saya kembali ke Enggak, ini dulu ke yes. Kang. Gini. Kang dulu. Nanti Bapa kita- yang nanti mengutus kita pembahasannya, aku, sebentar. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nya ke Yesus apa ke Bapa? Ini yang berkata Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti ke Bapa. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nya kembali ke Bapa. Betul kata Yesus? Suara dan rupa Bapa tidak pernah kamu lihat dan kamu dengar. Betul atau tidak? Betul. Oke, betul. Baik. Waktu Yesus dibaptis dalam Matius, itu terdengar apa? Suara dari sorga. Siapa yang bersuara itu? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Suruh-suruan. Suruh-suruan. Jangan pakai keyakinan Batak. Pakai keyakinan Batak ini Macet. Udah macet langsung. Kita jawab itu, Bang. Inilah Nanti kita jawab, Bang. Suruh-suruan. Nanti kita jawab, Bang. Jadi kemana-mana. Jadi kita lari-lari. Enggak, ini jadinya, untuk Bang. menunjukkan bahwa mereka itu Nanti apa? lah, satu-satu dulu kita bahas, Bang. Aduh, ini Anda Satu dulu kita nggak bahas. mau Kalau jujur begini, ya, masalahnya. kemana-mana nanti pembahasannya. Anda nggak mau jujur masalahnya. Jadi sebentar lagi, Kita Bang. sapa dulu. Saya udah bilang Assalamualaikum, tadi, Ukti sebentar lagi Natalia. Saya mau turun, Bang. Iya, Jadi Assalamualaikum. sebelum saya turun, saya jelaskan Injil Yohanes ini ada satu persatu supaya kita bisa mengerti dan mungkin nanti ya dibaca-baca lagi ya. Itulah. Sabar. Saya mau rekam. Sabar, Bang Buat Rudi. abang ya, Suara siapa yang harganya. terdengar tadi, Bang Rudi? Apa bang? Suara siapa yang terdengar tadi? Saya mau rekam. Suara siapa? Suaraku bang ya, suara saya. Enggak, yang dari surga tadi suara siapa? Inilah anakku, kepadanya lah aku Oh, berkenan. Malaikat bang, suara Tadi malaikat. Anda bilang suara sor-sor apa itu tadi? Coba ulang suara sor-sor apa tadi? Suara Dia malaikat pakai loh, Bang. bahasa Malaikat Batak. dari surga. Oh, Suruhan itu bahasa oh Batak. suruh-suruhan. Oh, Iya, bahasa Batak itu Bang Adit. oh iya. Masa Oke. Yesus anaknya malaikat? Inilah Iya, anakku. inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Jadi lah anak aku malaikat, berkenan. Ah, Gagal. coba Suara bayangkan. malaikat dari Bapa di surga, bukan Oh, suara suara malaikat dari Bapa di surga. Coba kita buka, Kang Matius berapa itu ya? Matius. Coba dijelaskan dulu bang, Iya. Ya kemana-mana lagi, Bang. Anda Udah, Bang, tahu saya turun, itu Bang, ya. bang ya. Oke, Bang Chan, selamat Oh, malam. iya, Terima iya. kasih. Nanti naik lagi Pak Ismail. Pak Ismail nanti Oke, naik Bang, ya. lagi, diskusi lagi kita. Pak Ismail nanti naik lagi ya. Mau kemana Pak Ismail? Mau kemana? Iya, santai lah. Buru-buru banget. Matius 17 nomor 5. Bang, Dan caranya tiba-tiba, masuk Islam gimana, Bang? Masya Allah, dia sudah bertanya bagaimana cara masuk Islam. Masya Silakan Allah. Ustaz Abu, silakan Ustaz Abu. Baik, Anda ya
masuk Islam itu mudah. Ya, mudah. Anda meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah, lalu Anda meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka Anda telah Islam. Tapi Islam punya konsekuensi. Islam punya konsekuensi. Apa tadi? Aduh. Oke, sebentar Bang Rudi. Oke, Axel gimana Axel, Dinda? Tapi saya belum tahu semuanya. Tapi emang bener Islam dari menurut akal hatiku bener. Masya Allah. Selangkah lagi. Anda yakinkan dalam hati Anda bahwa Allah sesembahan yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, bahwa Yesus adalah utusan. Anda Muslim, saudaraku. Anda Muslim. Bisakah Anda melafazkan itu dengan keyakinan penuh? Bisa. Hari ini syahadatkan aja sekarang. Hari ini sebentar Bang. Hari ini Boleh. insya Allah, Boleh. Masya Allah, kita saksikan semua 1.200 mata memandang. Axel, boleh nggak kita on cam, Axel? Boleh? Belum bisa dia. Boleh. Coba Oh, belum bisa. follow yang Oke, di gini kawan-kawan. Axel nanti kirim nomor WA ke saya. Saya butuh data Axel. Nanti saya serahkan ke API supaya bisa diterbitkan sertifikat mu'alafnya. Boleh? ke saya Emang juga butuh nggak apa-apa sertifikat sih. juga ya? Oke Bang, ke Bunda Rosipa juga boleh. Ya, Emang nanti Saya nggak apa-apa. dibutuhin Nanti aku sertifikat kirim ke juga. Bang Ardi langsung. Sertifikat nggak gini. Axel kan punya itu sertifikat baptis atau apa segala macam. Nah itu bisa dikasih ke kita juga, KTP-nya juga bisa. Boleh? Nanti kita bantu di Bunda Rosifa bantu untuk Abang Dinda di mana? Daerah mana sebelumnya nih? Mungkin ada saudara-saudara kami yang dari API yang ada di daerah itu bisa langsung ketemu langsung. Jepara. Jepara. Tapi nggak usah di sini ngomong, nanti di belakang aja ya. Tapi bersedia ya, bersedia ya, bisa memberikan KTP-nya. Kalau perlu juga Ya, ada boleh mungkin surat langsung aja, baptis. Ya, Boleh langsung masuk Islam? boleh malam ini ketika Anda sudah memiliki Maksudnya keyakinan. gini, Ya, dan- saudaraku XL, kamu kirimkan secara foto KTP-mu kepada Rosipa. Catat Agar- nomor WA aku aja, catat. Lewat nanti WA-nya ditulis ya. WA-nya. Gimana ya ngomongnya ya? Gini, insya Allah, udah intinya itu kan administrasi yang supaya Anda memiliki sebuah bukti bahwa Anda seorang mu'alaf. Takutnya ketika ada terjadi apa-apa, gitu, Anda dikremasi secara bukan Islam, padahal Anda Islam, gitu kan? Kita nggak tahu. Semoga Anda terhindar dari semua bahaya. Allah selamatkan Anda dan Anda istiqomah insya Allah dalam iman Islam. Tapi malam ini Anda ingin menyatakan bahwa Anda meyakini satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda meyakini Yesus adalah utusan Allah. Boleh kita ikrarkan? Bang Abu, Boleh, Bang. apa telepon Bang Ardi ya? Biar Bang Handi sekalian. telepon Ya, aja Bang Handi. Kita mendahulukan ikrarnya dulu. Persyaratannya baik, insya Allah. Baik kalau begitu. Tapi nanti beliau bisa dengan saya nanti, karena dari tadi kan pagi sama saya beliau. Ya udah bisa on cam ya, Excel Belum. ya. Oh, Belum bisa ya? Belum. Oke, sebentar. Teman-teman di bawah boleh di follow Excel ya, biar dia bisa on cam. Tapi saya pikir bisa lah. Ayo, teman-teman ayo. 1.300 follow Axel. Ya, follow Axel. Mudah-mudahan dia bisa on cam ya. Ya, 350. Oke, di follow. Jadi begini kawan-kawan, Axel ini dari tadi dia baru pertama kali melihat TikTok. Lalu dia kaget ada diskusi lintas agama seperti ini. Nah, adapun dia sendiri sudah merasakan kebimbangan atas keyakinan dia. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk masuk ke Komal dan mempertanyakan itu. Dan yang unik di antara yang lain ya, live kayak gini dia di sini dia perdengarkan kepada seluruh keluarganya.
Gitu, Axel, Dinda? Ya. Masya Allah. Izin, nanti setelah followermu atau pengikutmu sudah hampir 1000 ya, kamu keluar dulu, baru masuk lagi, baru bisa on cam. Ya, ini sudah berapa followernya? 400. Ini udah nambah lagi. 476. Udah bisa on cam belum kalau kayak gini? Harus keluar dulu, Abu, baru masuk bisa lagi. Nih, aku undang Udah bisa, udah bisa. Udah bisa diundang. Coba. Undang. Kami mengaktifkan. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Dinda, Bang Abu, kita aku rekam. Ntar aku mau ikutan. Masya Allah, ya. Dinda boleh ikut saya ya. Angkat satu jari. Dinda, angkat satu jari. Oke. Angkat jarinya satu. Ya, Bisa kan? dilihat? Oke. Telunjuk. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Muhammad adalah Rasul Allah. Adalah Rasul Allah. Oke, sekarang lafaznya. Asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi Bang Abu, satu lagi Bang. Tentang kesaksian Yesus Bang. Tolong dibimbing juga. Baik. Axel, dibuka mute-nya. Oke, ada satu kesaksian lagi. Aku bersaksi bahwa Yesus atau Isa adalah utusan Allah. Ya, alhamdulillah. Semua mata menyaksikan kami memiliki saudara dari Kristen Protestan. Beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai jalan hidupnya. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada Anda sampai waktu Anda berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Axel, nanti bisa ya kita minta fotokopi KTP-nya ya. Nanti dibikinkan sertifikat mu'alaf. Itu begitu ya Bunda Ros? Iya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Kang Chan atau Kang Natalia atau yang lain. Kang Chan membimbing doa. Boleh, DM saya juga boleh nomornya. Bimbing doanya. Lanjut aja. Oh, doa. Doakanlah Kang Chan. Baik. Kita berdoa sejenak ya, ikhwan sekalian. Suara saya ada nggak nih? Ada. Oke, ya. Kita berdoa sejenak sekalian, ikhwatul iman sekalian. Alhamdulillah kita menjadi saksi atas dibukanya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, tak akan ada yang bisa menyesatkan satu orang pun. Kita berdoa, doa kita menyambut saudara kita, saudara Axel Gaming. Kita berdoa supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah
wa abwabal jannah. Ya Allah, berikan kepada kita semua jannah. Ya Allah, sesuai janji. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Luar biasa ya, bagaimana Allah itu sayang kepada kita, termasuk kepada Excel. Allah mudahkan dia bisa masuk di komal-komal ini, bahkan bertemu dengan kita, melihat sendiri dengan mata kepala dia bagaimana kita berdiskusi, yang itu menjadikan dia bertambah keyakinannya bahwa selama ini ajaran yang dia anut itu sama sekali memang tidak benar, dan Islamlah satu-satunya ajaran yang benar, dan Allah tampakkan itu melalui kami sebagai asbab saja ini kami, sebagai sebab, ya kan, sehingga dia bisa mendapatkan penjelasan. Dan kami ketika menjelaskan segala sesuatu atas pertanyaan, tidak pernah kami bata-bata, tidak pernah kami panjang lebar, tidak pernah kami putar-putar, karena seluruh jawabannya Allah siapkan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sekali lagi saya harus menjatuhkan air mata XL. Kamu orang yang kesekian masuk ke dalam Islam, dan saya saksikan sementara satu pun tidak pernah keluarga saya yang bisa saya syahadatkan gitu ya, atau bersama saya untuk Islam. Namun begitu, saya ingin menitipkan pesan kepadamu saudaraku. Yang pertama sekali, taatlah kepada Allah. Berikutnya, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain. Jika kamu sedang berdiskusi, hadirkanlah apa yang disebut adab dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad dalam diskusi itu, agar benarlah pernyataan umat Islam bahwasanya Rasulullah adalah suri tauladan bagi umat manusia. Ingat saudaraku, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain. Ya, saya rasa sekian dari saya, XL. Selamat datang di dalam Islam. Semoga amal ibadahmu ke depan diterima Allah, dan selalu kamu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kini dan sepanjang segala masa. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Masya Allah. Betul-betul ya. Axel, saya mau tanya Axel, itu di rumah tadi ada orang tua? Udah pada tidur. Udah pada tidur. Mereka tahu? Belum. Enggak ada yang tahu? Enggak ada. Kapan Anda kasih tahu mereka? Besok. Masya Allah. Iya. Tapi mereka nggak keberatan ya Axel ketika Anda memutuskan untuk, nggak ada keberatan ya keluarga ya? Masya Allah. Semoga Anda bisa menjadi pintu kepada keluarga Anda, terutama ibu, bapak, ya. Anda menjadi sebab mereka bisa memeluk agama Islam. Maka Masya Allah, kemuliaan yang Anda terima berlipat-lipat ganda ya, berkali-kali lipat. Ya, di saat Anda sekarang ini Allah telah menghapus dosa-dosamu yang lalu, kebaikan-kebaikanmu telah Allah tambahkan, dan engkau selayaknya seorang bayi yang baru lahir dalam keadaan membawa bekal yang banyak. Bayangkan, bayi lahir nggak bawa bekal, tapi Anda bayi lahir sudah membawa bekal, karena kebaikan-kebaikan masa lalumu ditambahkan kepada hari ini. Jadi selaku saya saudara muslim, saya merasa iri dengan itu, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Allah. Maka kami bergembira, bersyukur atas nikmat yang hari ini kita sama-sama peroleh. Begitu juga dengan Dinda Axel. Boleh nanti Axel ya, yang saya ingatkan nanti coba dikirim fotokopi atau KTP-nya ya Axel ya.
saya titipkan dibimbing Bang. Insya Allah, insya Allah. Janganlah kiranya kemualapan beliau disia-siakan, tidak diperhatikan. Tolong ya Bang ya. Insya Allah. Saya semaksimal yang saya bisa aja ya, Mas Tatum semampuku saja. Ya Bang. Oke. Tapi itu kembali kepada Allah dan ya kita serahkan saja gitu. Tapi ini dulu Bang, KTP-nya itu nanti biar, itu lama nggak itu Bang Bunda Rosifa dibikin? Kalau Enggak sih, enggak, paling 3 hari 4 hari. Oh 3 hari. Ya, insya Allah. Besok bapak ibunya, malah langsung besok jadi. bapak ibunya ikut diskusi juga. Mereka dengar dari tadi orang tuanya. Bagus lah, jadi pengantar. Insya Allah. Nah nanti Supaya bisa nanti belajar, bisa sholat Idul Fitri bareng-bareng nanti. Ya, Pakai sarung, pakai kopiah, salam-salaman, belah ketupat, belah duren. ya. Luar biasa ya. Bang Rudi, barangkali ada mau pesan sama Bang Rudi mau sekalian Bang Rudi sekalian Ya. mau syahadat malam ini. Sekalian nih Bang Rudin. Saya sampaikan, saya kan Kristen. Mudah-mudahan karena umat Kristen itu kudu udah dapat kris baru masuk Islam. Semua itu masjid dia punya, ya. Oke, baik. Semoga kami Kristen ini jangan jadi pion, jadi kami yang disalahkan jadi berdebat agama. Semoga keturunan jangan ibaratnya kami itu dianggap semena-mena, itu aja. Ya. Oke. Makasih Bang Rudi. Bang Rudi nggak jelas doanya. Iya. Aku juga nggak ngerti itu. Doaku supaya jangan jadi musuh kami Kristen, jadi pion. Enggak. Oh, maksudnya Excel gitu, nggak jadi musuh. Iya, jadi jangan jadi pion, jadi dia jadi pion, jadi kami yang pula dilawan. Aduh, gereja ditembak pakai bom. Aduh, ya sakit lah. Udah. Itu udah nggak jelas itu. Nggak jelas itu, udah nggak jelas. Udah Bang Rudi. Ya Axel, coba boleh dibuka mute-nya Axel. Nggak dijawab. Axel, izin. Ya. Ini saya mau tanya Axel, apa yang Anda rasa sekarang ini saat ini? Kayak lega gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Kepada Anda juga kepada kita semua yang ada di sini, semoga kita istiqomah. Amin. Amin ya Allah. Silakan yang lain. Semoga istiqomah seperti saya sudah lama ya. Rudi udah lari. Oh, lanjut Riko. Ya, maksud saya jangan dibuat main-main kemualafan itu. Udah dapat hidayah itu, genggam erat-erat hidayah itu. Walaupun di luar sana merayu dengan pekerjaan, dengan harta, dengan apa, itu hanyalah untuk dunia saja. Tapi yang kita kejar adalah akhirat. Mau masuk surga lewat pintu mana kalau kita menyembah Tuhan yang tidak benar? Ya, jangan dibuat main-main. Belajar sungguh-sungguh. Ya, bila perlu setelah ini sunat. Lalu jalankan puasa itu. Ya, belajar sholat setelah itu. Jangan pernah tinggalkan. Ya, kalau untuk urusan dunia bisa saja dirayu-rayu oleh temanmu lagi seperti saya, dirayu oleh seorang Chinese bersama suami istri, mau dikasih ini kasih itu, ogah. Karena keselamatan tidak bisa ditukar dengan uang. Biar saya susah juga nggak apa-apa. Yang penting saya nanti ketika meninggal dunia saya masuk surga. Amin. Kayak gitu aja lah pesanku, jangan main-main, itu aja. Nah, Masya Allah ya, hadir di sini para mu'alaf yang luar biasa ya. Ada Natalia, ada yang dicerahkan, ada Bang Riko, tambah satu lagi sekarang Excel. Sekarang dari Natalia, silakan Ukti. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum saudaraku, selamat datang Bang Axel. Waalaikumsalam.